Pada tayangan chapter 6 sebelumnya, MC sedang menjalankan rencananya dengan menginformasikan ke musuhnya bahwa ada pasukan berjumlah 30 orang yang sedang memasuki dungeon. Mendengar informasi tersebut, Liv nampak keringat dingin dan kebingungan mencari cara untuk keluar dari situasi saat ini. Namun semua itu akhirnya menemukan kesepakatan antara MC dan musuhnya, yakni dengan menawarkan diri sebagai umpan. Lalu awal cerita kali ini diperlihatkan suasana pilar-pilar dan lorong dungeon di istana. Nampaknya mereka semua sudah saling berkumpul dan akan melakukan segala sesuatu yang akan diperintahkan oleh MC. Sebab mereka semua sudah sangat percaya dengan MC. Namun ada beberapa keraguan dari anak buah Liv, dan keraguan itu langsung ditanyakan ke MC. Salah satu dari mereka mengatakan, "Apakah bos kita membuat pergerakan yang besar?" Mendengar itu, MC hanya menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata apapun. "Hei kalian, cepat pungut hartanya dan berkumpul," ungkap Liv memerintah semua anak buahnya. Pada akhirnya, semua harta telah terkumpul menjadi 3 kantong yang penuh koin perak. Kemudian kembali pada Liv yang mengatakan, "Dengar, untuk sekarang kita akan membagi kelompok menjadi 2 untuk pergi ke pintu keluar." Mendengar perintah itu, anak buah Liv sangat ragu. Salah satu dari mereka berkata, "Bos, apa kau serius?" Sedang yang lain menambahkan, "Benar, itu tidak masuk akal." Lalu sembari menyodorkan peta, Liv menjelaskan, ada 3 rute yang menuju pintu keluar. Jika dari sini mereka akan waspada seperti kita, dan mungkin mereka akan mengambil 1 jalur saja. Dengan jumlah mereka yang ada 30 orang, mereka pasti terlihat seperti pasukan kecil. Maka di level kita saat ini tidak mungkin kita sebanding dengan mereka. Karena itu, bagaimana kalau kita membuat taruhan untuk bertahan hidup? Pungkas Liv nampak sangat bergairah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Liv, mereka terkejut dan ragu dengan hal tersebut. Lalu di sana Liv mencoba menenangkan walau ada sedikit penekanan kalimat darinya. Ia mengatakan, "Tenang saja, ada 100% kesempatan selamat dari salah satu kelompok. Dan jika kita beruntung, maka tidak ada yang akan mati. Oh, dan juga sementara aku akan membawa semua hartanya." Sontak semuanya tak terima dan marah dengan perkataan Liv. Apa maksudmu?" Menghadapi kemarahan anak buahnya, Liv cukup tenang dan mengatakan, "Hai, tenanglah. Aku tidak akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri. Sebab salah satu kelompok akan pergi bersama Raja Iblis. Anggap saja itu sebagai berkah tersembunyi. Jika kelompoknya bertahan, kalian akan menerima hadiah dari kepala Raja Iblis dan langsung menjadi pahlawan," ujar Liv mencoba untuk menenangkan anak buahnya dan meyakinkan mereka. Kemudian di sana sebelum pergi, Liv juga mencoba untuk menenangkan keadaan dengan berkata, "Asal kalian tahu saja, kelompokku akan lebih buruk." Dan sebelum beranjak pergi, Liv juga mencoba untuk menyulut api semangat mereka dengan berkata, "Kalian semua tunjukkan nyalimu. Woi, apa kalian ingin mati seperti anjing? Bagaimana dengan kondisi keluargamu di desa? Kalian bukan pecundang lemah kan? Bukan kan?" Perkataan Liv bagai kilat yang menyambar anak buahnya. Mereka nampak terpaku dan geram. Semangat mereka terlihat memercik di setiap raut wajah. Lalu setelah menyulut api semangat itu, Liv kembali mengatakan, "Jadi dengarkan aku. Aku ingin kalian semua selamat." Mereka dengan lantang bersorak menunjukkan jika memiliki nyali. Kemudian mereka semua mempersiapkan diri untuk melakukan pergerakan. Di sela-sela keriuhan orang-orang, Liv mengumpat ke anak buahnya dengan suara lirih, "Dasar bodoh. Aku berhasil mengelabui mereka. Tadinya aku pikir ini akan gagal, tapi..." ungkap Liv sembari dirinya mengingat rencana yang telah ia susun bersama MC. Lalu sedikit flashback yang mana pada waktu itu Liv mengatakan ke MC, "Aku harap kau tidak berencana kabur." "Tidak, tentu saja tidak."
Tidak ada waktu untuk meyakinkanmu. Maka dari itu, ungkap MC sembari ia mendekatkan wajahnya ke Liv. Ia kemudian membisikkan, kau bisa menyuruh anggotamu untuk mengawasiku agar aku tidak bisa kabur. Selain memberi arahan, MC juga memberi saran. Ia katakan, kau harus membuat alasan yang bagus untuk menyimpan seluruh hartanya sendiri. Dengan itu, kau akan sangat diuntungkan. Karena jika yang kukatakan benar, beberapa dari mereka akan mengorbankan diri untukku, dan harta yang akan kau bawa bisa bertambah. Pungkas MC meyakinkan Liv. Di samping itu, MC juga membuat penawaran ke Liv dengan berkata, bila nanti aku melakukan kebohongan, sebenarnya tidak ada jalan lain bagiku untuk kabur, dan itu sama-sama menguntungkanmu. Mendengar itu, Liv tersenyum puas dan berdecak kagum. Iblis ini, ungkapnya dalam hati, menandakan percaya sepenuhnya ke MC. Lalu kembali di kondisi saat ini setelah Liv mengingat bisikan dari MC, ia terus terang puas dengan rencana awal yang telah dijalankannya bersama MC. Ia tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, benar, yang penting aku harus keluar dari sini. Sedang dibalik semua itu, MC menyeringai dan ia berkata lirih, pasti itu yang ada di pikirannya sekarang. Bodoh sekali. Setelah dirasa rencana berjalan dengan mulus, MC mencoba melihat peta yang ada di skillnya. Di sana nampaknya kedua kelompok sudah saling berjauhan. Menyaksikan itu, MC berkata dalam hati, baiklah, ayo lakukan itu. Sembari ia mengamati data yang ada di skillnya, lebih tepatnya harga monster dari jasa kontrak dengan Hades, ia berkata dalam hati, dari setiap mereka semua, aku akan membunuhnya. Setelah mengatakan itu, nampaknya sebelumnya ia memilih untuk menyewa monster yang lumayan brutal. Terlihat di sana bila langit-langit dungeon bergetar hebat seolah-olah terjadi gempa. Begitupun dengan kondisi sekitar. Mengalami itu, mereka sangat khawatir dan bertanya-tanya, apa? Ini tiba-tiba bergetar. Apakah ini serangan penyusup? Di sana MC juga berusaha untuk sebaik mungkin melakukan acting dengan muka cemasnya, supaya musuh yang menopang dirinya tidak curiga kepadanya. Sebagian dari mereka yang ada di lini depan menyaksikan jika tanah yang mereka pijak mengeluarkan sinar. Apa? Tanahnya bersinar? Dan memang terlihat di sana jika tanah itu mengeluarkan sinar ungu yang menyala-nyala mengakibatkan adanya pusaran angin kencang. Dari pusaran angin itu mengakibatkan semua orang menutup mata seolah-olah sedang melindungi diri sendiri. Tak hanya itu, obor penerangan yang dibawa juga menjadi padam. Di samping semua itu, musuh yang menopang MC lantas bertanya, Tuan Raja Iblis, apa ini? Apa yang terjadi? Secepat kilat tiba-tiba MC langsung bertindak menyekap orang yang menopangnya. Dengan lirih namun mematikan, MC mengatakan, lebih baik kau tidak mengeluarkan suara, kecuali kau ingin menderita lebih dari ini. Lalu MC menyodorkan sebilah pedang dan ia berkata ke musuhnya, terima kasih, aku hutang padamu. Musuh yang mendengar perkataan MC sangat amat ketakutan. Ia berteriak, namun sayangnya semua itu tak terdengar karena mulutnya dibungkam. Bersamaan dengan itu juga pedang MC terjun bebas ke arah tubuh musuhnya dan darah memercik di sekitar. Satu dari beberapa orang yang ada di sana akhirnya terbunuh. Dan nampaknya mereka tidak mengetahui kejadian tersebut karena fokus mereka teralihkan oleh adanya cahaya ungu yang tiba-tiba muncul di tanah. Apa yang terjadi? Pungkas salah satu dari mereka yang teramat penasaran dengan cahaya ungu tersebut. Sedangkan sumber cahaya ungu itu ternyata berasal dari lingkaran berbentuk sihir. Lingkaran sihir itu memunculkan sosok yang berasal dari bebatuan. Apa itu? Ujar salah satu dari mereka yang sangat panik menyaksikan sosok tersebut. Lebih tepatnya sosok itu adalah golem yang telah disewa oleh MC. Wah! Mereka nampak semakin panik mendengar golem itu berteriak dan tak tahu harus berbuat apa. Sedangkan setelah golem itu berteriak, tanpa perlu lama si golem langsung melancarkan serangan super gepreknya.
Awas! Serga salah satu dari mereka memberi peringatan atas serangan golem. Namun serangan itu telah lebih dulu menghancurkan area yang ada di sana dalam sekejap waktu. Salah satu dari mereka yang selamat dan mengintip dari lebatnya kepulan debu tiba-tiba dikejutkan karena temannya sudah terbunuh digenjot oleh si batu raksasa itu. Tak sampai sana, ia juga melihat temannya yang telah sekarat masih saja dipermainkan oleh si golem. Tak kuasa melihat perlakuan itu, dirinya berusaha untuk melakukan serangan. Hanya bermodal tekad dan teriakan, ia maju dengan pedangnya. Sial, hentikan itu! Lalu saat pedang itu ditebaskan, ia jelas patah. Kemudian ia memandangi pedangnya yang patah dan berkata dalam hati, mustahil. Nampaknya di sana golem makin marah. Ya, sial. Nampaknya ia tak dapat berbuat apa-apa lagi. Kecemasan dan ketakutannya sudah diambang batas. Bebarengan dengan itu, golem semakin membabi buta, sehingga bebatuan ikut berterbangan diikuti darah yang muncrat-muncrat. Di sana terlihat sisa satu orang yang saling berhadapan dengan golem. Ia begitu ngeri melihat darah temannya yang mengalir dan berceceran. Yang hanya bisa dilakukan olehnya hanyalah takut maksimal. Ketakutan itu baginya mendapat titik cerah ketika MC tiba-tiba mendatanginya. Ia lalu langsung berkata ke MC, Raja Iblis, apa yang terjadi saat ini? Kita harus kabur secepatnya. Terdengar suara pedang yang meluncur bebas ke tubuh. Dirinya bingung, tak dapat mencerna yang terjadi. Ia mengira jika kedatangan MC membawa setitik cahaya. Namun semua itu musnah seketika saat melihat darahnya sendiri di ujung pedang yang telah menembus dadanya. Kenapa? Dibarengi dengan tubuhnya yang ambruk. Sedangkan di balik semua itu, MC tersenyum dan berkata, kenapa kau bertanya? Bukankah sudah jelas? Bagaimanapun, aku ini Raja Iblis.